Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian yang kami banggakan, siswa baru sekolah menengah pertama SMP Muhammadiyah 1 Manado, yang kami doakan semoga Anda sekalian mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat pada kegiatan Fortasi tahun ini, dan juga kami mendoakan juga semoga kedepannya Ananda sekalian dapat mengamalkan apa-apa yang Ananda dapatkan pada kegiatan kali ini, dan juga semoga Ananda sekalian meraih prestasi sebanyak-banyaknya untuk kebanggaan sekolah tercinta kita, sekolah SMP Muhammadiyah 1 Manado ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat begitu banyaknya, karunia inayah, karunia hidayah, karena dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya, terutama pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana kita ketahui bersama bahwa kita pada hari ini, mungkin pada tanggal 4 atau tanggal 5 kalau tidak salah, Zulhijjah tahun 1442 ini, kita insya Allah ketika kita beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amal-amal kebaikan kita, melipat gandakan pahala-pahala kita, sehingga insya Allah kita akan dulang, kita akan panen pahala-pahala tersebut di akhirat kelak. Karena Rasulullah Muhammad SAW telah memotivasi kita sekalian untuk memperbanyak amal ibadah kita di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah sekarang ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasikan kita, menjanjikan kita bahwa siapa saja di antara kita sekalian yang beramal soleh, maka Allah akan memberikan kasih sayang, cinta khususnya kepada kita sekalian. Dan insya Allah kita mendoakan semoga juga pada hari-hari yang sangat sulit ini, di mana dengan pandemi yang sudah berlangsung 1 tahun lebih ini telah menghantam baik itu di sisi ekonomi ataupun sisi sosial politik kita, dan semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita seperti biasanya dan dapat mengoptimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kirimkan salawat pengagungan kita, salam penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat, sebagai hadiah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian para umatnya. Adapun ananda sekalian, kita sebagaimana yang telah ketahui bersama bahwa materi sekarang itu diamanahkan untuk membahas tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmatan lil alamin itu, kalau kita seandainya menghayati sedalam-dalamnya, maka akan kita dapati bahwa Islam rahmatan lil alamin adalah agama hadiah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam, baik itu alam di dunia maupun di alam-alam lainnya. Islam juga merupakan rahmat, hadiah kasih sayang dari Allah untuk makhluk selain manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, alam lingkungan di sekitar kita, alam jin yang kita ketahui bersama bahwa kita imani bersama bahwa di dalam surah Al-Baqarah permulaan ayat kedua Allah Subhanahu wa taala, atau ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman,
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bahwa kita sebagai orang-orang beriman itu bukan hanya berimani Allah Subhanahu wa taala, harus juga mengimani, mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki makhluk yang namanya jin, makhluk yang tidak kasat mata, makhluk yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman itu dikatakan beriman apabila mereka mengimani hal-hal yang gaib, termasuk alam jin. Anda sekalian, siswa baru yang kami banggakan, Islam itu merupakan kabar gembira bagi mereka-mereka yang telah mendapatkan kabar tersebut. Islam mengajarkan kepada umat muslim, pemeluknya, untuk menghormati seluruh makhluk hidup, baik itu teman-teman kita yang berada di agama non-muslim, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, atau tadi yang Katolik, Kristen Katolik, atau Konghucu. Kita harus menghormati mereka selama mereka tidak memerangi kita. Hanya itu saja syaratnya. Selama mereka tidak memerangi kita, tidak menzolimi kita, tetap kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada mereka. Jika kita memiliki banyak harta, maka sedekahlah kepada mereka. Jika kita memiliki kekuasaan, seperti kita seandainya ananda sekalian diberikan kesempatan untuk memerintah di parlemen atau di eksekutif, maka buatlah aturan-aturan yang mampu mengayomi mereka-mereka yang berada berkeyakinan dengan agama selain agama Islam. Ayomi mereka, lindungi mereka juga. Islam menghormati juga makhluk-makhluk selain makhluk manusia, tumbuh-tumbuhan, sampai hewan sekalipun, sampai hewan yang telah mati sekalipun, tetap harus menghormati bangkai juga. Bukan berarti kita gara-gara kucing yang sudah mati tetap kita injak, tetap kita lindas dengan ban motor kita. Tidak. Tikus mati tidak kita biarkan begitu saja di atas jalan tergeletak. Islam mengajarkan umat muslim ketika berhadapan atau mendapati bangkai tetap harus dihormati, harus dikubur. Itu salah satu rahmatnya, kasih sayangnya Islam, ajaran Islam kepada hewan-hewan. Bahkan tumbuhan yang sangat disesalkan, pohon-pohon yang telah ditebang oleh beberapa perusahaan, itu seharusnya Islam memotivasi umatnya untuk menjaga kelestarian hidup. Bahkan Nabi Muhammad SAW memotivasi umatnya untuk menanam pohon, untuk menjaga pohon-pohon yang ada di bumi ini. Jika kita memiliki kesempatan untuk menanam pohon, Nabi Muhammad sangat menyukainya. Nabi Muhammad sangat mendorong kita untuk menanam secepat-cepatnya. Walaupun hari kiamat akan dikumandangkan beberapa saat lagi, tetap Nabi Muhammad motivasi kita, tanamlah pohon jika kita memiliki kesempatan untuk menanam pohon. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sembrono, orang-orang yang seenaknya, semaunya dia merusak lingkungan hidup, merusak terumbu karang, menggunduli hutan-hutan, membabat habis hutan, gunung-gunung. Itu dengan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengacamnya di surah Ar-Rum ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Zuharal fasadu, telah tampak kerusakan, sudah palia kerusakan fil barri, di daratan, baik itu di perkotaan, di kampung-kampung, di hutan-hutan, di gunung-gunung, wal bahri, apalagi di laut.
Di laut banyak sekali terumbu karang yang kita ketahui juga terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan kecil, ikan-ikan kecil. Tapi oleh manusia terumbu karang itu dibom, dirusak, ditangkap ikan-ikannya, namun dirusak juga terumbu karang rumah-rumah ikan yang lain. Dan ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 41 surah Ar-Rum tadi. Bima kasabat aydin nas, akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Islam ini sangat menganjurkan, bahkan sangat melarang jika umat Islam merusak alam, lingkungan. Namun Allah Subhanahu wa taala juga di sisi lain sangat-sangat memotivasi umat Islam, hamba-hambanya untuk melestarikan alam lingkungan di sekitar kita, untuk berbuat baik kepada makhluk-makhluk selain umat manusia, dan juga untuk berbuat baik kepada mereka-mereka yang berlainan keyakinan dengan kita sekalian. Dan ananda sekalian yang kami banggakan, Islam rahmatan lil alamin juga dapat dipraktikkan, dapat diaplikasikan di dalam kehidupan kita sekalian, terutama di sekolah, yaitu ketika kita belajar, kita harus juga menghormati guru-guru kita. Kita harus menjaga lingkungan kebersihan kita di sekitar kita. Atau mungkin ketika kita belajar online, tetap kita harus menghormati guru yang berada di depan kita, orang tua kita yang senantiasa memberikan kita sarana, kesempatan untuk belajar lewat online, juga harus kita hormati mereka. Itu sebagaimana apa? Sebagaimana perintah Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jangan mengaku umat muslim kalau tidak bisa menghormati makhluk-makhluk di sekitar kita. Atau dalam kata istilah agama Islam ini yaitu hablun minan nas. Ananda sekalian yang kami banggakan, rahmatan lil alamin ini merupakan hadiah Allah Subhanahu wa taala yang mana sebelumnya itu kalau seandainya Islam ini tidak diturunkan, maka akan hancurlah, akan kacaulah dunia ini. Sangat diakui Islam ini oleh agama-agama lain ketika kebersihannya dijaga. Bayangkan satu hari satu malam umat Islam itu membersihkan dirinya 5 kali sehari. Yaitu apa? Ketika ingin sholat mereka berwudu, mereka mencuci tangannya, berkumur, membasuh hidung, mencuci muka. Dan ini cukup dibuktikan ketika anjuran mencuci tangan itu beredar ketika pandemi melanda, bahwa ketika sebelum pandemi melanda tidak ada anjuran cuci tangan, dan sekarang ketika sudah ada pandemi corona, maka dokter-dokter bahkan pemerintah sangat mengkampanyekan gerakan hidup sehat, hidup bersih, mencuci tangan, mencuci muka. Dan ini telah diterapkan oleh Islam jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, jauh-jauh waktu sebelum pandemi ini datang. Dan maka berterima kasihlah kita kepada Islam, bahwa Islam telah mengajarkan kita sekalian untuk hidup bersih, untuk menjaga kebersihan diri kita 5 kali sehari semalam. Ananda sekalian yang kami banggakan, Islam rahmatan lil alamin merupakan visi dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad SAW ini juga merupakan rahmat, merupakan kasih sayang, merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Namun sayangnya mereka-mereka yang tidak mengimani Nabi Muhammad SAW juga itu bukan berarti mereka
membenci Nabi Muhammad, tidak. Bayangkan bahkan ada penulis dari kalangan Kristen, dari kalangan non-Muslim yang menempatkan, yang menjadikan Nabi Muhammad ini orang pertama yang paling berpengaruh di bumi ini, manusia nomor satu yang paling banyak diakui oleh orang-orang bahwa beliau alaihissalatu wassalam adalah orang yang paling bersih, orang yang paling menjaga lingkungan hidup, orang yang paling direkomendasi oleh orang-orang untuk diikuti, yaitu Nabi Muhammad SAW. Penulisnya adalah Joe Hart kalau tidak salah, dan beliau adalah non-Muslim, dan di bawahnya Nabi Muhammad itu beliau tempatkan Nabi Isa alaihissalam yang notabene merupakan nabi yang diakui bagi mereka sebagai Tuhan. Dan Nabi Muhammad juga sangat dikagumi oleh ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan non-Muslim juga. Bahkan perkataan-perkataan beliau Rasulullah Muhammad SAW sering dikutip oleh ilmuwan-ilmuwan Barat sebagai rujukan bagi mereka untuk mengadakan penelitian-penelitian. Maka patutlah kita berbangga menjadi seorang Muslim karena Nabi Muhammad, Nabi kita sekalian, sangat dikagumi, sangat diakui oleh ilmuwan-ilmuwan Barat, dan mungkin saja mereka juga memiliki keinginan untuk berislam, namun mungkin ada satu lain hal, dan namun Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk memberikan hidayah kepada mereka. Anda sekalian, rahmatan lil alamin di sekolah itu harus ditegakkan, karena kalau tidak ditegakkan kasih sayang syariat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan sangat menjadi akan sangat jauhlah Islam, gambaran Islam oleh non-Muslim. Bayangkan kalau seandainya kita sekalian jorok, kita sekalian tidak mau taat aturan, kita sekalian, ananda sekalian tidak dengar-dengaran kepada guru-guru, bagaimana kalau seandainya tetangga lihat? Bagaimana seandainya kalau orang non-Muslim yang di luar sana lihat? Oh, begini itu Islam. Ini tentunya akan merusak citra Islam di mata mereka. Ananda sekalian yang kami banggakan, pelajar yang mampu menjadi figur rahmatan lil alamin itu sangat dibanggakan oleh ulama-ulama. Karena kenapa? Kita sebagaimana kalian tahu bahwa pelajar setelah melewati masa-masa pendidikan, insya Allah besok-besok beberapa tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun ke depan, insya Allah di antara kita ada yang nanti menjadi ulama besar, di antara kita ada yang menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ini, dan di antara kita pasti akan dikenang kehidupan kita semasa sekolah, semasa SMP, dan insya Allah akan menjadi teladan bagi orang-orang yang mengingat keberadaan kita, mengingat pergaulan kita, mengingat kebersihan kita ketika sedang masa pendidikan belajar ini. Dan kita nasihatkan kepada sekalian, kepada saya pribadi juga, untuk mengamalkan syariat Islam, mengamalkan Islam sebagai rahmatan lil alamin di dalam kehidupan kita, sehingga insya Allah kita berharap juga tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang tidak beriman kepada agama ini, agama yang benar ini, insya Allah dengan melihat akhlak kita, dengan melihat semangat kita menuntut ilmu atau semangat kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam, semoga menjadi hidayah bagi mereka untuk memeluk Islam sebagai rahmatan lil alamin ini. Dan saya akhiri materi kita, dan insya Allah
beberapa saat lagi kami akan kirimkan atau tidak. Sekarang saja saya instruksikan sebagai pemateri. Saya instruksikan untuk membuat tugas hanya 3 tugas saja. Tugas pertama, ya. Tugas pertama yaitu sebutkan, ya tolong ini ditulis dan dikumpulkan ke panitia. Sebutkan perilaku-perilaku yang mencerminkan rahmatan lil alamin, sifat rahmatan lil alamin di lingkungan rumah. Yang kedua, nomor 2, sebutkan perilaku-perilaku yang mencerminkan Islam rahmatan lil alamin di lingkungan sekolah. Nomor 3, sebutkan perilaku-perilaku yang mencerminkan rahmatan lil alamin di antara sesama anak bangsa, yaitu antara Islam dan non-Muslim. Ya, perilaku-perilakunya cukup juga 3 ya, 3. Jadi ada 9 insyaallah perilaku-perilaku. Jadi nomor 1, 3 perilaku rahmatan lil alamin di rumah, lingkungan rumah. Yang kedua, 3 perilaku di rahmatan lil alamin di lingkungan sekolah. Dan 3 perilaku atau sikap di antara anak bangsa atau di antara non-Muslim dan Islam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.